itu menjaganya. Kalau memenuhi HAM salah namanya. Ya HAM itu sudah terjaga, sudah ada. Kufur yang dimaksudkan di sini dengan amalan tapi masih mengatakan dirinya muslim, cuma berbuat atau berkata, berstatement secara sadar terhadap sesuatu yang bisa menghancurkan iman. Apa diantaranya? Menghalalkan dosa besar. Ya, misal ada statement-statement dari ya orang-orang tertentu sebenarnya nggak ngerti agama. Cuma gelarnya aja doktor misalnya kan apa dan sebagainya. Cuma sekolahnya bukan di sekolah-sekolah yang memang keislamannya kuat. Ya kadang dia ke Eropa atau kemana ngambil jurusan ketimuran, keislaman, kajian, tapi nggak diajarkan menggali kekuatan agama untuk beriman, untuk menyampaikan risalah dengan baik, tapi mencari celah-celah untuk menghancurkan itu. Ya sehingga membawa misi-misi yang berbeda ketika datang statementnya jadi ngawur. Ya menghalalkan zina, buat undang-undang kehalalan zina misalnya, ya menghalalkan hal-hal yang dilarang. Homoseksual dilarang, dia mengatakan halal, itu fitrah, itu begini. Ya bahkan bikin undang-undang ya yang mengatakan bahwa ini kan hak asasi manusia, HAM dan sebagainya. Ini yang harus dijunjung tinggi, mengalahkan ayat. Ya. Awas, saya nanti kalau mau boleh deh gitu. Teman-teman di Komnas HAM yang muslim-muslim tuh, kita kurikulumnya lengkap sekali. Apa sih itu HAM itu? Ya, coba kita turunkan tuh. HAM ini yang dimaksudkan produk dasar manusia atau memang hak utuh yang Allah sudah berikan kepada setiap manusia yang harus dijaga. Kalau dijaga berarti fitrah kan? Nah fitrah ini apa saja? Kalau kita bicara tentang hak yang Allah telah tetapkan, ya bukan dipenuhi karena sudah ada, Allah sudah penuhi. Ya manusia itu menjaganya. Kalau memenuhi HAM salah namanya. Ya HAM itu sudah terjaga, sudah Allah penuhi, harus dijaga. Nah penjagaannya itu kan mengacu kepada apa yang Tuhan telah tetapkan, bukan apa yang manusia buat. Jadi kalau manusia buat melanggar ketetapan Tuhan, melanggar HAM namanya. Jadi jangan sampai pegiat HAM melanggar HAM itu sendiri. Ya. Dimohon maaf, fitrah manusia dilekatkan laki-laki, perempuan. Itu HAM mereka, laki-laki, HAM-nya laki-laki, itu fitrahnya. Allah sudah tetapkan, dipenuhi oleh Allah. Nih, untuk maslahat kamu begini. Jadi ketika dia merasa bahwa dirinya ingin merubah diri, ingin berekspresi, ya ingin dari laki-laki jadi perempuan, itu sedang melanggar HAM. Seharusnya dibantu, bukan dipertahankan. Jadi kalau dibela, jadi pertanyaan. Jadi kalau ada konsepsi gerakan membela orang-orang begitu atas dasar HAM, itu menyalahi HAM sebetulnya. Ya, kenapa? Karena HAM itu hak dasar, hak asasi manusia yang Tuhan telah berikan. Allah lekatkan kepadanya. Ya, ada hak berkehidupan, makanya nggak boleh merenggut sembarangan. Ya, kecuali pada hukum-hukum yang melanggar hukum Tuhan dan membahayakan. Ya, saya membunuh ini dan sebagainya, itu kan itu melanggar HAM. Ya, membantai dan seterusnya itu melanggar HAM. Itu hak dasar. Tapi selain itu apalagi? Beragama misalnya kan, ada memenuhi kebutuhan jiwa yang benar, itu hak dasar. Karena itu dijunjung tinggi, di Islam pun dijunjung tinggi. Lakum dinukum waliyadin, itu luar biasa. Tapi jangan lupa, di antara HAM itu juga ada hak dasar manusia tentang fitrah kemanusiaannya. Di antaranya apa? Tentang gendernya. Itu fitrah, itu HAM. Laki-laki, perempuan. Jadi sebetulnya ketika laki-laki sedang menjadi perempuan atau perempuan sedang menjadi laki-laki, berusaha berubah dari situ, itu bukan mempertahankan HAM itu, bukan. Tapi sedang ada kesulitan di dalamnya, dia sedang keluar dari HAM. Nah pegiat HAM itu harus membantu supaya balik lagi. Laki-laki di laki-laki, perempuan di perempuan. Jangan difasilitasi. Kalau difasilitasi artinya melanggar HAM. Cara berpikirnya begitu. Nah ini banyak yang error sekarang ini. Ya malah dibikin undang-undang, HAM ini global macam-macam. Dan kalau mau digali tetap sejarahnya ujungnya materi juga kok. Ya, siapa yang punya kepentingan dan sebagainya. Ujungnya akan didapati. Ya, jadi kalau kita mau ngaji kita bisa bicara dengan cara yang benar. Tapi dengan catatan mencari kebenaran bukan pembenaran. Ya wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wah ini semangat nih. Ini mohon maaf ya, kalau kita mau turunkan babnya panjang sekali. Jadi Islam tuh lengkap. Jadi kalau saya bicara itu kadang-kadang masuk ke sini pengen nyinggung ini, pengen ini, tapi proporsional gitu. Jadi kalau kita mau keluarkan setiap kurikulumnya ada. Di bab ini ada, bab ini ada. Cuman kadang-kadang manusia suka bikin-bikin sendiri gitu. Ya, jadi kalau dari manusia akhirnya relatif kan? Relatif gitu. Ya boleh aja manusia berkreasi berdasarkan pada sumber-sumber yang pedoman yang Allah tetapkan. Turun ke bawah. Nah ini kufur yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena tantangan ini kita dapati sekarang. Ya sekarang kan udah mulai kelihatan tuh gerakan-gerakan. Ya menghalalkan hubungan-hubungan misalnya zina. Ya kemudian ada hubungan sejenis, berusaha untuk nikah sesama jenis dan sebagainya. Seterusnya. Ini bahaya. Jadi kalau ada orang Islam mengaku muslim dan beriman. Dia menghalalkan zina. Dan secara singkatnya menghalalkan dosa besar. Nah, itu sudah kufur itu. Itu hancur imannya itu. Dosa besar itu jelas. Dosa besar itu dosa-dosa yang menghancurkan iman. Dia halalkan. Berarti iman dia juga hancur saat itu. Nah, itu kufur bil fi'li itu. Ya, syirik itu dosa besar. Ada orang mengaku muslim, menghalalkan syirik. Masalah. Ya.
Bukan yang dimaksudkan mencari solusi ya untuk mengentaskan syirik, bukan itu. Nanti solusi itu berdasarkan masyarakatnya. Kalau keras, bisa konflik fatal, maka ditengahi dengan jembatan. Itu yang pernah dulu Wali Songo kerjakan dan sebagainya. Nanti ada babnya sendiri. Saya bisa ceritakan, bisa kisahkan. Yang ini mengakui kebenarannya. Jadi kalau ada orang tertentu mempraktikkan syirik, diakui, dibenarkan. Bahkan dianggap yang biasa. Mengakui sesuatu dosa besar dan membolehkannya, itu termasuk di sini bisa menghancurkan iman juga. Ya, kufurnya itu bisa ke iman, bisa menghancurkan iman. Jadi saat yang bersamaan dia kufur itu. Ya, menghalalkan zina, kufur, zina dosa besar. Awas, menghalalkan pembunuhan macam-macam itu bisa dosa besar, bahaya. Jelas ya? Yang seperti itu. Atau misalnya dia mengingkari ya hal-hal pokok dalam agama. Mengingkari sholat tuh nggak usah, nggak perlu gini, kufur. Ya, karena perbedaan antara mukmin dengan kafir itu di sholatnya. Jadi kalau ada orang mengingkari sholat, kufur dia. Kena penyakit besar itu. Itu sama dengan syirik dosanya. Awas, hati-hati, sama dengan syirik, sama aja dengan orang murtad. Dia mengingkari sholat, mengingkari puasa, dan sebagainya. Puncaknya mengingkari Nabi misalnya, itu jelas itu, kufur. Mengingkari Quran, jelas kufur. Saya muslim, beriman, tapi saya ya cuma percaya Quran. Ya, hadis enggak, kufur. Jelas ya?